Satgas BLBI mulai bekerja untuk memanggil dan menagih seluruh obligor dan debitur yang terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Satgas punya waktu 2,5 tahun untuk melaksanakan tugasnya. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI diberi waktu hingga 2023 atau sekitar 2,5 tahun sejak keputusan Presiden ditetapkan untuk segera mengeksekusi aset yang dijaminkan ke negara oleh para obligor BLBI. Tak hanya Tommy Soeharto, banyak obligor dan debitur lain yang akan dipanggil. Bahkan dari perhitungan saat ini ada banyak obligor dan debitur yang memiliki utang di atas Tommy Soeharto. Ini pada semua orang 48 obligor dan debitur yang jumlah hutangnya itu kepada negara 111 triliun. Adapun Tommy Soeharto hutangnya itu sampai saat ini berdasar perhitungan terkini bisa berubah nanti sesudah Tommy Soeharto datang 2,6 triliun. Di atas itu banyak yang hutangnya belasan triliun. 7-8 triliun gitu yang seluruh totalnya itu 111. Sejak 2004 pemerintah mengaku telah mengantongi daftar aset dari para obligor BLBI. Namun selama ini aset yang berupa jaminan surat, uang dan deposito itu seluruhnya belum dapat dieksekusi karena ada sebagian yang masih menunggu putusan Mahkamah Agung terkait perkara ini. Kendati demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam akan melakukan pemblokiran akses kepada para obligor BLBI ke lembaga keuangan jika langkah persuasif pemerintah tidak dihiraukan. Juga belum, kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini adalah sesuatu yang bisa kita juga lakukan karena nama-nama mereka jelas, perusahaannya mungkin dulu ada, dan oleh karena itu tadi aset tracingnya menjadi penting dan kemudian obligasi atau kewajibannya bisa diidentifikasi. Kasus BLBI bermula dari kondisi kesulitan perbankan di Indonesia pada 1997. Saat itu, likuiditas perbankan terganggu karena tekanan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang diikuti pengambilan uang dari bank oleh masyarakat secara serentak. Dalam kondisi itu, pemerintah memutuskan memberikan bantuan likuiditas atau pinjaman kepada bank agar bisa memenuhi kebutuhan likuiditas. Belakangan ditemukan ada penyimpangan, kelemahan sistem serta kelalaian dalam mekanisme penyaluran BLBI yang merugikan keuangan negara. Dari total BLBI yang dikucurkan 144,5 triliun rupiah, terdapat potensi kerugian negara 138,4 triliun rupiah. Tim Liputan, Metro TV.